Shalom, shalom. Senang sekali bisa bertemu lagi di hari yang berbahagia ini. Kita masih ada dalam tema bulan ini tentang kerendahan hati, tentang rendah hati. Slide-nya bisa ditampilkan. Dari minggu pertama sampai minggu kemarin terus disampaikan, terus dibicarakan tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah satu nilai, satu sifat yang diinginkan oleh Tuhan. Ini bukan masalah kita dengan orang lain, tetapi ini masalah saudara dengan Tuhan. Mari lihat di slide pertama, Mika 6 ayat 8. Klik. Ya. Saudara bisa lihat Mika 6 ayat 8 di belakang ataupun di Alkitab atau di HP saudara, kita baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk 3, 2, 1. Di hadapan. Jadi Tuhan bukan saja menginginkan, tapi dikatakan di sini dituntut. Ini lebih dalam lagi, ini lebih kuat lagi. Tuhan menuntut, Tuhan mengharapkan, Tuhan ingin melihat sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan saudara dan saya. Yang pertama itu berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama itu di hadapan Tuhan dulu. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia itu akibat. Nah, ini yang kita harus pahami sama-sama. Tuhan mau saudara dan saya hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati ini adalah perkara hati. Sekali lagi, kerendahan hati ini masalah hati saudara. Masalah di dalam saudara. Terkadang kita cenderung melihat apa yang tampil di luar. Waktu kita lihat orang lain ataupun diri kita, yang kita lihat itu appearance-nya, sesuatu yang kelihatan. Tetapi dari Mika 6 ini dikatakan Tuhan lihat hati. Ini perkara hati, ini perkara sesuatu yang ada di dalam saudara. Nah, Bapak Ibu, bicara hati ini sesuatu yang luas. Sesuatu yang banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan hati. Ada faktor personality orang itu. Ada orang yang terlahir dengan sifat introvert. Dia tidak suka banyak-banyak. Dia senangnya di rumah. Ya. Ada orang yang memang ekstrovert. Dia senangnya kumpul. Ada dalam keramaian. Ada orang yang melankolis. Ya. Itu Tuhan yang buat. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang. Nah, kita nggak bisa tuntut orang lain dengan ukuran kita. Karena kita senang dalam kumpul-kumpul, kita nggak bisa bilang, kamu kenapa nggak mau gabung sama kita? Ya. Belum lagi faktor sosial budaya di mana dia tinggal. Orang NTT pasti berbeda dengan orang yang ada di Jawa. Betul? Ngomongnya, coba. Orang NTT ketemu orang Solo. Ya, saudara bisa bayangkan sudah. Hanya mungkin bertahan 5 menit. Orang Solo minta pulang, aduh ini kenapa suaranya besar ya. Itu faktor sosial budaya. Belum lagi faktor nilai dalam keluarga.
belum faktor ideologi dia, pemahaman dia, teologi dia, itu banyak mempengaruhi sehingga appearance-nya, penampilannya bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Artinya apa? Jangan menilai orang sebatas yang kita bisa lihat. Karena informasi kita terbatas tentang orang itu. Kita sering dengar ada yang bilang, ih itu orang sombong ya. Kamu belum kenal dia. Kamu enggak tahu latar belakang dia. Yang tadi saya sebutkan. Yesus di dalam Yohanes berkata, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Dengan penghakiman yang terbatas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di doa puasa kemarin saya bilang definisi tentang kerendahan hati begini. Kita berhenti untuk menghakimi orang. Karena waktu kita melabelkan orang itu sombong, kita yang sombong sebetulnya. Setiap orang punya proses dalam hidupnya, apalagi di dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong orang itu, Roh Kudus tolong orang itu untuk mengalami perubahan. Kenapa? Karena Tuhan menuntut ini. Setiap saudara dan saya bisa hidup di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan ini bicara perkenanan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan tahu kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, ada dalilnya. Nah, untuk sampai ke situ Tuhan tahu. Coba next. Yesus di dalam Matius dikatakan begini. Ayat 28. Ini ayat yang populer. Mari semua yang berletih, yang berbeban berat datang padaku. Lalu ayat 29 ada satu ajakan. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut. Ini sifat Tuhan, pribadi Tuhan. Dan rendah hati. Tuhan tahu saudara dan saya untuk sampai pada tahap bisa berkenan di hadapan Tuhan, bisa hidup dengan rendah hati. Saudara tidak bisa belajar dari pribadi lain selain Yesus. Jadi Tuhan tidak hanya tuntut tapi Tuhan kasih solusi. Untuk saudara dan saya bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Belajar dari Yesus. Katakan sama-sama, belajar dari Yesus. Nah, bagaimana caranya kita mau belajar dari Yesus? Apa pengajarannya? Apa konsepnya? Bagaimana itu bisa diterapkan? Nah, kita harus mulai dengan dalilnya dulu. Pokok pemikirannya dulu supaya kita punya kerangka berpikir yang terbangun. Next. Nah, dalil yang pertama adalah begini saudara. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Keterpisahan manusia dengan Tuhan mengakibatkan semua yang baik itu terus terdegradasi, terus merosot menjadi tidak baik. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna, itu baik adanya. Tetapi ketika Adam melanggar perintah Tuhan, hamarsia, melenceng, akibat dari dosa itu adalah kematian. Tapi Adam dan Hawa tidak langsung mati, tetapi mengalami kemerosotan. Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Semua orang, saudara dan saya, tidak terlepas dari itu. Bahkan Yeremia 17. Betapa liciknya hati manusia. Jadi sekali lagi jangan hanya terpesona dengan appearance-nya. Saudara tidak tahu yang di dalam. Jadi kerendahan hati bukan masalah kita lewat terus kita tunduk-tunduk. Shalom, selamat pagi. Belum tentu saudara.
Kita bilang hati itu. Ya, saya tidak bilang itu jangan dilakukan. Tapi kita mau belajar, ini dalilnya dulu. Semua orang sudah jatuh di dalam. Buktinya apa? Setelah Adam keluar dari Taman Eden, beranak cucu, sampai di zaman Nuh, Tuhan apa? Tuhan bilang Tuhan marah, Tuhan kecewa. Sampai Tuhan akhirnya mengirimkan air bah. Semua manusia mati kecuali Nuh dengan keluarganya. Kenapa? Karena didapatinya hati manusia itu kecenderungannya bukan untuk jadi baik, tetapi semakin berdosa. Itu realita kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, bersyukur bahwa Tuhan Yesus kasih undangan. Tuhan Yesus bilang kamu mesti belajar dari saya. Kenapa? Kamu punya hati, sekalipun mungkin kelihatannya baik, kelihatannya sopan, kelihatannya santun, hati kita bobrok, rusak. Cobalah kita lihat evaluasi diri. Ini kita tidak bicara orang, kita bicara diri kita. Sebaik-baiknya kita, mungkin di rumah kita bicara dengan pasangan tentang orang lain. Mungkin dalam komunitas. Karena kita bicara orang, coba itu. Hati. Kita bilang apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Amin. Semua kita bisa merancang hal-hal yang jahat, yang buruk, itu dari hati kita. Sekalipun ada di dalam gereja. Itu dalil pertama. Tuhan tahu. Kalau saudara baca Yeremia 17, Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Artinya apa? Hatinya terpaut kepada Tuhan. Dia tahu, dia sadar, dia lemah. Tapi dia berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan senang dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi orang yang tidak bergantung pada Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya, akan mengalami hal-hal yang buruk. Kalau saudara baca di Yeremia 17. Nah, itu dalil pertama. Next. Ini dalil kedua. Tadi Yesus bilang belajarlah padaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita mau belajar. Ini agak semakin ke dalam. Filipi 2 ayat 7. Katakan apa? Mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Paulus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia mencatat, dia menulis dalam ilham Roh Kudus. Ini pewahyuan. Apa yang menjadi rahasia Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang, mari belajar daripadaku. Apa rahasianya? Salah satunya yang bisa saya bagikan adalah tentang pengosongan diri. Dalam dunia teologi ini sangat dibahas karena doktrin pengosongan diri atau doktrin kenosis ini sangat menarik. Tuhan yang adalah pencipta berinkarnasi menjadi ciptaan, menjadi manusia, tetapi kemudian mengosongkan dalam pengertian bukan kehilangan sifat keilahiannya. Yesus adalah 100% Tuhan, tetapi 100% manusia. Dia berinkarnasi. Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Bukan saja manusia tapi derajatnya sangat di bawah. Apakah pengosongan diri Tuhan Yesus itu dimulai ketika dia ada di bumi atau dia waktu di surga? Itu dimulai di mana? Di surga. Sebelum dia berinkarnasi, dia sudah tetapkan, saya akan membatasi diri sebagai pencipta, sebagai yang maha besar, yang maha tinggi, tapi saya membatasi diri, saya memilih, saya menetapkan untuk mengosongkan diri saya dan mengambil rupa seorang manusia, bahkan seorang hamba.
terjadilah inkarnasi. Inilah rahasianya. Waktu Yesus bilang, makanya Yesus bilang, mari belajar daripadaku. Tidak ada tokoh yang bisa berani berkata seperti itu. Karena kualitasnya tidak ada. Yesus punya itu. Mungkin saudara bilang, ya itu kan Tuhan Yesus. Nah, oke. Jadi kenosis, doktrin ini adalah pengosongan diri yang dilakukan dengan sengaja atas kehendak atau keinginan diri kita dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kenosis atau pengosongan diri adalah pengosongan diri atas kehendak atau keinginan diri kita dan sepenuhnya menerima kehendak Tuhan. Ini rahasianya. Mungkin kelihatannya masih abstrak ya. Bukan berarti habis ini ya saudara berhenti dari semua profesi saudara. Terus menjadi hamba Tuhan. Tidak. Kehendak Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Profesi saudara ada. Sebagai seorang PNS, sebagai seorang abdi negara, sebagai pengusaha, apapun profesinya ada kehendak Tuhan. Tetapi apakah kehendak kita, keinginan kita taklukkan untuk kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita. Ini yang jadi kuncinya. Nah, Alkitab punya banyak kisah. Kemarin di kul rendah hati, ada 4 kul rendah hati itu. Kita bikin kul, lalu setiap kul punya definisi masing-masing tentang rendah hati. Dan setiap kelompok itu punya tokoh. Ada yang siapa? Daud, Yusuf. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang dekat dengan Tuhan. Next slide. Ya, jadi dalil ini saudara tangkap ya, dalil pertama, kita sudah rusak, kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bagus dari kita, hati kita. Tetapi dalil yang kedua bahwa ada rahasianya, yaitu pengosongan diri, kenosis. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini. Kira-kira siapa? Ya? Yohanes Pembaptis. Ya. Kita akan belajar dari tokoh ini. Ini tokoh yang luar biasa. Yusuf rendah hati, Musa, Daud semua rendah hati. Tapi tokoh ini tokoh yang punya spesial di mata Tuhan. Siapa dia Yohanes Pembaptis? Dia sepupu dengan Tuhan Yesus. Dia lebih tua sekitar 6 bulan. Ya. Kejadiannya luar biasa. Papa mamanya hamba Tuhan. Tetapi dari surga malaikat datang. Bukan hanya malaikat tapi penghulu Gabriel. Malaikat Gabriel datang kepada Sakaria, papanya, yang bertugas pada saat itu sebagai imam di Bait Allah. Dan kasih tahu, kamu akan punya anak. Tapi karena dia sudah tua, dia tidak percaya. Masa sih saya sudah tua? Nah, Gabriel bilang, karena kamu tidak percaya, kamu akan tidak bisa bicara selama 9 bulan. Lihat kejadiannya luar biasa. Yohanes ini. Waktu istrinya mengandung, istrinya Sakaria, mamanya Yohanes, Elisabeth, bertemu dengan Maria, ibu Yesus. Waktu Maria memberi salam, anak yang di dalam kandungan Elisabeth yaitu Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Wah, ini bukan tokoh yang biasa-biasa, ini tokoh yang hebat. Bayangkan kalau saudara baca di kitab Yohanes, kitab Matius, ini tokoh yang luar biasa. Next slide. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Matius 11 ayat 11. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah
tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ini menarik saudara, ini bukan permainan kata-kata, ini firman Tuhan. Yang lahir dari perempuan, semua yang lahir dari perempuan, kita semua lahir dari perempuan, tidak pernah lebih besar dari Yohanes. Bukan sejak Adam tidak dilahirkan ya. Sejak Kain dan Habel, sampai mungkin nanti orang terakhir sebelum Gog Magog, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yesus bilang tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Ya, kita bandingkan yang sebelum Yohanes saja. Siapa dia? Mungkin ada Musa. Musa membelah laut, ya. Musa ketemu Tuhan. Musa memimpin 2 juta orang. Musa punya kisah yang luar biasa. Siapa lagi? Daud. Siapa lagi? Yusuf, Yakub, Elia, Elisa. Saudara bisa sebutkan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Mereka punya pelayanan yang luar biasa. Api turun dari surga atas perintah seorang Elia. Dia bisa naik ke surga dengan kereta. Mati dibangkitkan. Coba. Tapi Yesus bilang apa? Mereka tidak lebih besar dari Yohanes. Ini menarik saudara. Kalau saudara baca di dalam Injil, bahkan dikatakan begini. Yohanes bahkan tidak membuat sebuah tanda. Dia tidak melakukan penginjilan, mujizat. Dia khotbah hanya satu tema saja. Apa khotbahnya? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah. Dia tidak punya khotbah seperti ini saudara. Dia hanya khotbah itu saja. Dia ketemu orang, dia akan bilang kamu bertobat. Beri dirimu dibaptis. Coba saudara bayangkan kalau 6 bulan kita di gereja hanya khotbah itu saja. Saya yakin mungkin saudara akan cari gereja lain. Ini Bapak Pendeta khotbah itu terus. Seolah-olah kita tidak bertobat. Tapi Yohanes dia hanya khotbahkan itu. Bukan itu saja saudara. Ketika orang Farisi datang mau memberi diri dibaptis, Yohanes bilang apa? Hei kamu keturunan ular beludak. Sangkamu kamu akan lolos dari penghakiman. Coba itu. Sudah mau bertobat malah dihardik. Kira-kira menurut mereka Yohanes ini sombong atau rendah hati? Pasti mereka bilang, aduh ini hamba Tuhan ini. Ya, jadi sekali lagi jangan menilai orang dari penampilan. Yohanes tidak membuat mujizat. Yohanes tidak khotbah yang bikin senang orang saja. Orang sudah mau dibaptis dia malah hardik lagi. Nah, satu ketika Yohanes ditangkap karena khotbahnya, karena dia menegur Herodes, raja wilayah. Dia bilang kamu hidup tidak benar. Kamu mengambil istri dari saudaramu sendiri. Jadi perselingkuhan sudah ada zaman itu saudara. Yohanes tidak takut. Dia langsung bilang itu salah. Akibatnya apa? Dia masuk di dalam penjara. Nah di dalam penjara dia dengar bahwa Tuhan Yesus mengajar. Tidak sama dengan dia. Tuhan Yesus duduk makan dengan orang pemungut cukai, dengan orang Farisi. Tidak sama dengan dia. Tuhan Yesus duduk dengan pelacur, malah ketemu, ya dilayani. Tuhan Yesus ketemu di sumur dengan wanita yang punya 5 istri. Suami, terima kasih Bapak. Itu hanya tes saja. Supaya saya tahu saudara mengikuti saya. Ya, bayangkan
Yohanes dengar itu, dia terganggu. Dia yang dipersiapkan Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi raja, bagi Yesus. Tetapi kenapa tidak sama? Dia berharap apa? Tuhan Yesus harusnya lebih keras dari dia. Kalau dia sudah bilang kamu bertobat, harusnya Tuhan Yesus lebih keras dari dia. Itu yang dia harapkan. Tapi yang dia lihat, dia dengar tidak sama. Makanya dia bilang dari dalam penjara dia utus 2 orang. Kalau saudara baca Matius 11 di ayat-ayat sebelumnya. Tuhan Yesus lagi mengajar, 2 utusan datang. Dan mereka bertanya, engkaukah Mesias itu? Atau kami harus menunggu orang yang lain? Lalu Yesus bilang, buta melihat, tuli mendengar, kepada yang miskin diberitakan kabar baik, berbahagialah orang yang percaya dan tidak menolak aku. Itu apa? Itu kitab Yesaya. Yesus mengutip Yesaya dan kasih tahu ke kurirnya ini, kasih tahu Yohanes. Lalu Yesus setelah 2 utusan itu pergi, nah Yesus ajar muridnya. Ini yang kita baca. Yesus bilang, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Semua yang lahir, entah itu Musa, entah itu Daud, entah itu siapapun, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Itu yang pertama ya, dari ayat 11 ini. Bagian keduanya dibilang apa? Yang terkecil di surga lebih besar dari Yohanes. Nah, ini bukan permainan, nanti saya akan jelaskan. Oke, next slide dulu. Kita mau lebih dalam, kita belajar tentang kerendahan hati dari Yohanes. Jadi kebesaran Yohanes Pembaptis bukan masalah pelayanannya, bukan tema khotbahnya. Tetapi ini, apa? Sikap kerendahan hatinya. Dia kenosis. Walaupun Paulus tulis setelah dia, tapi dia sudah apply ini, apa kebenaran ini. Dia punya keinginan, dia punya harapan. Contohnya apa? Waktu Yesus ajar lain, dia rasa kenapa nggak sama dengan dia. Tapi dia berserah kepada kehendak Allah. Yohanes digerakkan oleh tujuan. Dia tidak tergoda untuk pindah pelayanan lain. Dia tahu pelayanannya adalah untuk apa? Mempersiapkan jalan Tuhannya. Dia tahu itu dan dia konsisten di situ. Sampai akhir hidupnya. Inilah sikap kerendahan hati seseorang. Dia tidak tergoda atau mau bikin hal-hal yang lain. Kata kenosis dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya suka ini. Dikatakan no reputation. Bayangkan kita berjuang atau membuat keputusan untuk tidak punya reputasi. Itu berlawanan dengan kecenderungan kedagingan kita. Kita mau tampil, kita mau jadi populer, orang mau, ya toh? Kita mau follower kita Nah, kita mau follower kita banyak nih. Semakin banyak, semakin punya reputasi, semakin terkenal, ya toh? Kalau di YouTube subscribe-nya banyak, bisa dapat uang. Itu semua manusia punya kecenderungan begitu. Punya reputasi. Kita dikondisikan dalam kehidupan saat-saat ini. Bahkan dalam gereja juga ada. Sifat-sifat itu muncul. Tapi mari kita belajar dari kebenaran ini. Tuhan Yesus sang pemilik hidup ini, pencipta. Dia mengosongkan dirinya. Dia kenosis, dia memilih untuk tidak punya reputasi. Wow. Saudara tahu apa yang paling berat? Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, itu pasukan banyak. Tuhan Yesus bilang, kamu pikir saya tidak bisa panggil malaikat dan sikat kamu? Itu ada gejolak dalam hatinya. Tapi dia memilih untuk menahan.
Saudara tahu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang dan ditanya, apakah kamu Tuhan? Coba itu. Tapi dia memilih untuk tidak punya reputasi itu. Kenapa? Dia mengosongkan diri. Ada kehendak Bapa yang lebih tinggi dari kehendak dia. Puncaknya ketika di Taman Getsemani. Sampai Alkitab bilang keringatnya seperti darah. Itu kenosis. Itu kerendahan hati. Makanya Tuhan bilang yang dituntut dari kita manusia, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dimulai dari hati saudara. Start dari situ. Berproses di situ dulu. Caranya gimana? Belajar dari Yesus. Rahasianya ini. Yohanes salah satu buktinya. Kembali ke slide yang tadi. Saya harap saudara bisa menangkap ini ya. Jadi dia digerakkan oleh tujuan dan konsisten sampai akhir. Yohanes sadar diri siapa dia. Ketika dia mau membaptis, Tuhan Yesus ada dalam urutan. Ada orang semua banyak. Tuhan sudah bilang nanti kalau ada orang yang di atas kepalanya ada Roh Kudus dalam wujud merpati, dialah Mesias itu. Jadi waktu Yesus masuk dalam antrian itu, Yohanes lihat dan Yohanes bilang, inilah dia Mesias itu. Dan waktu Yohanes ketemu, Yohanes bilang, aku ini tidak layak untuk membuka kasut. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa bukan hanya masalah pelayanan Yesus dengan Yohanes, tetapi begini. Yohanes sebagai pembawa kabar tentang pertobatan, Yesus sebagai bukti baptisan selam. Jadi gereja ini bukan baptisan selam di gereja ini bukan sekedar program gereja, saudara. Ini firman Tuhan yang harus dikerjakan sebagai bukti kita taat kepada firman Tuhan. Dimulai dengan pertobatan, saudara harus menerima Yesus, mengakui segala dosa, bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu untuk saudara dan saya. Nah, saudara harus kenosis untuk menerima itu. Kalau saudara punya keinginan lain, saudara punya pemahaman lain, saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Yohanes tahu siapa dirinya. Dia tahu pelayanannya. Satu ketika murid-murid Yohanes, mereka lagi cool, ya. Terus Yohanes lihat Tuhan Yesus. Yohanes bilang gini, itu dia Mesias. Apa yang terjadi? Dua murid ini pergi meninggalkan Yohanes dan ikut Yesus. Coba itu. Kita sekarang gereja berkelahi karena ada jemaat pindah dari satu gereja ini. Seolah-olah itu jemaat punya kita. Tapi Yohanes tidak. No reputation. Dia sudah kenosis. Karena dia tahu pelayanannya adalah mempersiapkan jalan. Yesus ya yang utama. Murid-muridnya pindah kul, ya, pindah gereja. Dulu pengikut Yohanes, sekarang jadi pengikut Yesus. Tapi itu tidak melukai hati Yohanes. Justru Yohanes malah bersyukur. Karena dia tahu tujuannya, pelayanannya, panggilannya. Dan dia bersedia diubahkan oleh kebenaran firman. Tadi saya sudah jelaskan. Ketika dua muridnya pergi tanya Yesus, Yesus tidak bilang, kasih tahu Yohanes masa nggak ngerti sih? Tidak. Tuhan Yesus mengutip kitab Yesaya. Firman yang disampaikan itu dibawa oleh kurir dan ketika Yohanes mendengar, dia diubahkan. Seberapa kita ketika firman Tuhan datang, kita bukan terbuka dan bilang, ya saya salah Tuhan.
Kita malah mengeraskan hati. Kita malah kasih argumen-argumen. Oh Tuhan, ya. Mengosongkan diri adalah membebaskan hati kita dari keinginan kita dan menerima firman. Itulah kerendahan hati. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tadi di Matius 11 ayat 11. Jadi yang lahir dari perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Dan apa kebesaran Yohanes adalah kerendahan hatinya ya. Setuju ya? Tetapi setelah itu ayat bagian B dikatakan yang terkecil di surga dia lebih besar dari Yohanes. Kata yang terkecil di dalam terjemahan aslinya itu bukan bentuk jamak, tapi bentuk tunggal. Itu merujuk hanya pada satu orang, satu pribadi. Mungkin saudara pikir, oh mungkin yang terkecil adalah anak-anak yang mungkin belum lahir, dia sudah meninggal, dia jadi yang terkecil. Karena dia kecil, nah itu ukuran kita ya. Bukan. Kata yang terkecil itu menggunakan kata tunggal, hanya satu pribadi. Siapa dia? Siapa yang terkecil di surga? Nah, saudara tangkap ini. Tadi saya katakan, kenosis, pengosongan diri Yesus itu bukan di bumi dia mulai. Dia memutuskan mengosongkan diri itu di surga. Dia yang terbesar memilih menjadi yang terkecil. Coba renungkan ini saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dialah Yesus. Dialah Yesus. Makanya Yesus bilang gini, belajar dari aku. Aku lemah lembut dan aku rendah hati. Dia yang terbesar, dia yang utama. Semua penyembahan malaikat, semua makhluk di surga menyembah dia. Dalam kekekalan. Tapi ada waktunya dia memilih mengosongkan dirinya. Bahkan menjadi hamba di bumi. Dia yang terbesar, dia menjadi yang terkecil. Jadi Yesus bilang, yang terkecil di surga lebih besar dari Yohanes. Dialah Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, dialah Tuhan kita.